siang pendengar Kardopa, ketemu lagi barengan sama kita di sini tentunya di spesial dialog duduk bareng bersama Parlemen. Dan kali ini kita bersama Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Rahman Syah Sibarani, langsung live dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Tapi kita hari ini mau ngebahas tentang peran generasi muda dalam pembangunan Sumatera Utara. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang generasi muda, ini kan merupakan agen perubahan yang menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan negara, dan generasi muda ini merupakan harapan bangsa ke depannya sebagai generasi penerus bangsa ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi muda di zaman sekarang, saya pengen tahu pendapat Bapak bagaimana ini? Ya, kalau menurut pandangan saya, hari ini generasi muda kita tentu pandangan kita masing-masing berbeda. Pribadi saya memang generasi muda ini masih positif saja. Namun tentu tugas kita bersama untuk yang belum positif itu bagaimana supaya jadi positif. Supaya bagaimana bisa menjadi positif ya. Kalau kita lihat juga generasi muda sekarang ini Pak, banyak yang terlibat dalam hal-hal yang negatif, termasuk ke narkoba, kenakalan seperti geng-geng motor ya kan Pak. Nah, pendapat Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD bagaimana nih Pak? Dari bidang pemuda ya Pak? Oke. Saya sampaikan bagi saya juga merasa masih muda dan Ya, saya juga masih muda Pak. Iya, ini bagian dari pemuda di Sumatera Utara yang kebetulan yang mana akan menjadi wakil di Sumatera Utara menjadi Ketua DPRD. Tentu melihat kejadian adanya geng motor, ada yang narkoba, ini adalah tugas kita bersama, bukan sekedar tugas pemerintah, tugas polisi, tidak. Ini tugas kita bersama, dan tugas dari rumah juga adalah tugas orang tua. Bagi saya, itu adalah tugas bersama. Tugas bersama antara orang tua dan juga pemerintah, polisi dan sebagainya. Saling bersinergi ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri pandangan tentang generasi muda sekarang ini dari secara nasional, khususnya untuk Sumatera Utara, Medan paling ini Pak, bagaimana? Kita juga, walaupun saya bilang generasi muda ini dalam kategori positif saja, kita tidak menampilkan banyak yang negatif atau pemuda. Maka ini sadar tanpa sadar, kita harus akui banyak yang negatif yang dilakukan pemuda-pemuda generasi muda ini, yang sedikit tawuran, sedikit bermasalah dengan narkoba, yang satu keserambungan semua. Tentu ini bagi saya adalah penyebabnya narkoba. Begitu ada narkoba, tawuran gampang, menjadi motor gampang. Semua berkeinginan bebas merdeka bagi mereka yang sudah terimbas negatif, yang semua itu menurut saya pengaruh narkoba. Maka tugas kita bersama, tugas terus saudara kita dari pihak kepolisian, ayo niat tulus bersama-sama kita lawan dan kita berantas narkoba ini. Karena kalau kita lihat memang banyak generasi muda ya Pak yang menjadi korban narkoba ini ya, termasuk juga pengedarannya, pemakainya juga. Nah, ini skala untuk tingkat Medan Sumatera Utara, menurut Bapak untuk pengguna narkoba kita bagaimana saat ini Pak? Wow, kita Sumatera Utara paling memang tinggi. sudah masuk 3 besar ya, tiga besar nasional kalau saya tidak 3 besar nasional. Mecah rekor lah, Mecah rekor. itu. Dan tidak boleh bangga soal ini ya Pak ya. Kita bukan sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, kan generasi muda ini aset bisa dibilang Pak, aset untuk meneruskan perjuangan para pejuang yang sudah membebaskan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya Pak. Nah, ini harus kita bina secara baik ya kan Pak? Maka kita harus garis bawahi dan tekankan, kita harus akui tanpa generasi muda tidak ada penerus bangsa ini. Ya. Dan kalau itu saya sangat sepakat dengan siapapun, ini tanggung jawab pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah Sumatera, dinas terkait harus betul-betul mengarahkan mata hati program dalam rangka membina generasi muda ini. Oke, dari DPRD sendiri bagaimana Pak? Ada program khusus atau pembinaan khusus untuk generasi muda ini? DPRD tentu tidak punya program, tentu yang kami tuangkan melalui dinas terkait. Karena kami bukan pengelola anggaran. Program kita telah melakukan reses, kunjungan kerja lain dan sebagainya di lapangan. Itu nyata-nyata kita memang pemuda ini perlu kita bina, dan kita sadarkan yang belum positif itu supaya kita sadarkan yang negatif-negatif untuk punya rasa tanggung jawab dalam membangun
bangsa ini ke depannya supaya jauh lebih baik. Maka itu kita selalu menekankan kepada pemerintah Sumatera Utara, saudara gubernur melalui dinas terkait Dispora dan lain-lain sebagainya itu untuk betul-betul memberikan mata hati lah, membina generasi. Jangan hanya sekedar acara seremonial, namun betul-betul pelatihan yang menyentuh kepada generasi muda tersebut. Ada pelatihan-pelatihan khusus ya Pak ya, untuk bisa mempositifkan yang belum positif. Hari ini kita sudah sarankan kepada Dispora contoh membuat pelatihan memangkas dan lain sebagainya. Kita berikan alatnya dengan lengkap. Tidak kita latih, ujung-ujungnya dia tidak belum sanggup, mau kita kemanakan kan itu. Maka kita berikan mau olahraga dan lain sebagainya. Baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di siang hari ini live langsung dari ruang kerja kantor Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Yang jelas jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kita. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi talk show kita spesial dialog duduk bareng parlemen. Yang hari ini juga kamu bisa lihat langsung ya di live Instagram kita Kardopa FM Medan untuk dialog kita siang hari ini. Masih bersama Bapak Rahman Syah Sibarani nih ya Pak. Kita ngomongin tentang generasi muda. Sampai sejauh ini Pak, bagaimana keberadaan generasi muda dalam pembangunan Sumatera Utara? Termasuk juga kita lihat banyak yang muda-muda ini terjun ke dunia politik, legislatif gitu Pak. Alhamdulillah, untuk hari ini kalau saya tarik ke DPRD Sumatera Utara, seperti anggota DPRD dari 100 orang itu rata-rata di bawah 40 tahun. Masih muda ya Pak? Malah ada yang di bawah 25 tahun, ada yang 22. Tentu ini adalah bagian juga orang yang punya peranan dalam pemuda yang ikut dalam membangun Sumatera Utara. Kita tarik ke daerah, bupati, wali kota juga banyak muda di Sumatera Utara. Baik itu Samosir, Tapteng, dan lain sebagainya. Labura. Tentu peranan masing-masing pemuda itu berbeda-beda. Ketika memang duduknya di legislatif dan eksekutif, peranannya tentu peranan eksekutif dan legislatif. Bagi di luar eksekutif yang kami ajak, tentu marilah berbuat yang positif dalam membangun Sumatera Utara kita ini. Ada kendala nggak Pak dalam pembinaan generasi muda saat ini? Kendala pasti ada. Pasti ada ya? Tidak mungkin kita bilang tidak ada kendala. Kendala itu kendala pasti paling ada. berat nih Pak? Tidak ada. Yang jelas mengajak menyadarkan pemuda ini kan dalam dunia belakang ini dengan dunia milenial ini ya, maka kita ajalah yang betul-betul sadarlah. Yang telah berbuat di luar kesadaran itu supaya sadar itu aja. Maka data Raja menjawabnya ini agar cepat disadarkan ya Pak. Pokoknya tugas bersama, tugas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, orang tua, dan terkhusus hukumnya wajib pemerintah. Hari ini kita bicara Sumatera Utara, saudara gubernur Sumatera Utara beserta dinas terkait harus punya peran penting dalam membangun pemuda yang ikut membangun Sumatera Utara ini. Itu Pak ya. Tidak lagi, saya ulangi, jangan lagi hanya sekedar seremonial dalam membina pemuda. Benar, kita tidak inginkan lagi mendatangkan artis. Oke, hari ini pandemi tidak ada hiburan-hiburan, tapi kita tidak itu konteksnya. Kita bina mereka, kita latih mereka, namun siapkan pasca pelatihan itu mau dikemanakan. Ketika mereka kita latih pangkas, sablon ya, harus kita siapkan juga dong alat sablonnya, alat pangkasnya ya, Pak. Jangan besok siap kita latih, dia sendiri pun bingung mau kemana. Iya, mau ngapain? Karena sarannya tidak mendukung, sarannya dan prasaranya tidak lengkap gitu ya Pak ya. Tapi kan seperti pembinaan Karang Taruna ini kan bagus sekali Pak untuk generasi penerus bangsa ini, generasi muda ini. Kayaknya sih kalau untuk Sumatera Utara atau di Medan masih belum begitu banyak ya Pak? Kita bicara pemuda itu bicara organisasi. Cara organisasi manapun itu positif. Kita mendukung organisasi manapun. Kalau organisasi yang kakak sebutkan tadi, ya kita anggap ini sangat-sangat baik dalam membina. Karena organisasi itu ada ujung tombak mereka itu memang yang di kelurahan, di desa pasti ada. Ya. Kalau kita contohkan Karang Taruna itu di kelurahan pasti ada, dimanapun itu. Mereka yang paling ujung tombak
pemerintah kan. Mm-mm. Gitu. Bisa membantu saling kerjasama dengan pemerintah ya Kak ya, untuk membina generasi muda yang lainnya. Harus kita akui lah dan berterima kasih buat Karang Taruna yang telah membina pemuda. Dan hari ini cukup baik kok di Sumatera Utara, Kota baik, Medan, ya, kalau Pak. menurut Oke. pandangan kita. Tapi kalau untuk peluang ke depannya untuk generasi muda untuk ikutan bisa ke pos-pos eksekutif, legislatif, yudikatif gitu Pak. Makanya tadi saya sampaikan hari ini di legislatif Sumatera Utara sepertiga itu adalah generasi muda. Generasi Kita muda. berharap kita Emang cari yang mengajak, muda-muda ya Pak? kita mengajak mari untuk ke depan bersaing dengan para bapak-bapak kita, senior-senior kita untuk merebut kedudukan ini. Ini bukan kekuasaan yang harus diperebutkan kita kutip, tapi ini adalah kekuasaan yang bisa memperjuangkan apa kepentingan masyarakat khususnya pemuda. Karena ini amanah, ya bukan berarti kekuasaan yang harus dipertahankan, memang kedudukan yang harus dipertahankan. Oke. Kan ini kan sistemnya bertukar ya Pak. Kenapa nggak generasi muda ini juga bisa maju sih sebenarnya ya? Maka kita mengajak, kalau secara pribadi hari ini rezeki kami duduk di DPRD Sumut, kami mengajak yang punya hati itu berpolitik, mulai pakai organisasi pemuda yang bisa politik, mari jangan sekedar ikut-ikutan di partai politik, tapi itu bertarung, harus punya peluang merebut kedudukan tersebut. Karena tanpa melalui legislatif ini tentu peranannya kan lebih kecil. Tapi ketika mereka duduk di legislatif ini untuk menyuarakan suara pemuda itu tentu lebih besar. Dan kita semangat rame-rame di DPR ini pemuda, ya tentu lebih ramai berjuang tuh ya. Oke. Kalau kita bergaul dengan yang lebih muda, kita awet muda sih Pak. Lebih semangat ya, termotivasi ya Pak ya. Nah kalau untuk sejauh mana nih DPRD Sumatera Utara mendorong generasi muda untuk berbicara dan juga mengisi sektor perekonomian atau juga seperti ini kan banyak sih Pak ya, pengusaha muda. Nah, hari ini kita telah minta Dinas Koperasi, Rendakop, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberikan peluang pelatihan dan bantuan. Contoh pemuda-pemuda yang hobinya sablon, hobinya menjadi mekanik motor, itu bisa kita cek lah. KPBD 2021 ini kita telah alokasikan dari itu untuk melalui Dinas Rendakop membantu sablon, membantu bengkel motor para generasi muda, bisa dicek di lapangan itu. Berarti saat ini DPRD ikut memantau juga tentang perkembangan dan juga pemantauan generasi muda saat ini ya Pak ya? Itu tanggung jawab bagian DPRD, tanggung jawab ya, pemuda itu tanggung jawab DPRD. Lakukan pendekatan? Tidak sekedar memantau, memang tanggung jawab wajib. Tanggung jawab yang sebenarnya. Oke. Jadi ikut langsung ini ya Pak, terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pengarahan dan pendidikan gitu ya Pak ya? Tanggung jawab, itu tanggung jawab kita, bukan sekedar memantau tadi. Oke, udah kemana aja nih Pak? Tentu kita kan punya daerah-daerah Sumatera Utara. dapil masing-masing. Oke. Supaya itulah ketika memang reses, kunjung kerja, punya dapil masing-masing dan punya komisi masing-masing yang membidangi. Itu tugas bersama yang telah ada aturannya di DPRD Sumatera. Oke. Jadi saling bekerja sama juga, selain memantau juga emang ikut terjun langsung mengawasi tentang kegiatan generasi muda kita ya Pak ya. Apa yang paling menonjol saat ini Pak yang dilakukan generasi muda? Hari ini kita melihat generasi kita yang kreatif, banyak itu rata-rata seperti buka sablon, itu nyata hari ini. Paling banyak generasi kita buka sablon, buka pangkas, itu paling banyak lah generasi muda kita yang hari ini di luar yang duduk di bangku kuliah. Oke. Dan ada rata-rata yang duduk bangku kuliah juga punya kegiatan seperti itu, buka kopi, buka makan kuliner, itu banyak juga generasi muda ini. Kita anggap itu sangat-sangat positif lah. Jangan dianggap itu perusak di lingkungan kita. Namun perlu kita arahkan. Ketika mereka membuka di kaki lima jualan, seperti ya kita bilang lah di kota provinsi ini ada kuliner malam itu yang dibuka kelola generasi muda, kita mohon karena ini masih dalam pandemi, ikuti SOP. Oke. Ikuti SOP yang berjalan ya Pak ya.
tetap mematuhi protokol kesehatan. 5M ya Pak? Tapi kita harus bangga loh sama mereka. Iya. Mereka dengan meja dengan tikar berani jualan, kumpul beberapa orang, patungan buka Usaha. kecil-kecilan. Terus kita angkringan itu Iya, harus benar. kita kasih aplaus lah. Kalau kita kasih Itu yang aplaus. anak muda, generasi muda yang pengelolanya Pak ya. Nah di masa pandemi seperti Pak bilang ini, sekarang ini kan kita cukup semuanya serba sulit. Anak-anak generasi muda juga banyak yang mengeluh nih Pak tentang situasi saat ini. Satu lagi tentang anak yang belum bisa sekolah tatap muka, berjualan juga sangat susah saat ini Pak. Yang ada sekarang memang bisnis online, itu banyak generasi muda yang melakukannya. Tentu Menurut Bapak bagaimana? kita kan ingin semua lini yang menyangkut pemuda, menyangkut masyarakat. Karena kita bicara pemuda, saya Udah, bilang ngomong ini pemuda. tanggung jawab kita, tanggung jawab dinas terkait di Provinsi Sumatera. Kita akan lihat nanti kita kan memang bisnis online ini tentu melibatkan banyak generasi muda. Kita akan ajak berbicara bagaimana program tersebut tetap berjalan dalam keadaan pandemi ini. Oke, biar tetap berjalan ya Pak, biar tetap ada penghasilan gitu ya Pak ya. Karena kalau kurang penghasilan pun takutnya yaitu tadi beralih ke yang negatif seperti perampokan, Semuanya itu, Ah. geng motor, jambret, begal. Kalau kita lihat semasa pandemi ini tingkat kejahatan dari generasi muda meningkat Pak. Pencurian. itu tentu berbeda daerah berbeda kejadian lah ya. Beda kejadian. Beda-beda Tapi kita harus akui imbas dari pandemi tersebut pasti ada terhadap begal dan kejahatan lainnya. Ada pembinaan khusus Pak untuk misalnya anak-anak ini banyak juga yang di jalan nih. Itu banyak anak muda loh Pak. Ada pembinaan khusus yang diberikan ke mereka? Kalau secara kelembagaan DPRD tentu DPRD nggak punya wewenang untuk membina. Enggak, kan Itu. tadi DPRD ikut memantau. Mungkin Tapi ada kami kan bagian dari penentu anggaran di Sumatera Utara ini. Punya hak budgeting itu tentu mengarahkan dinas terkait. Dan itu bisa terbuka buat pemuda Sumatera Utara mengikuti beda APBD Sumatera Utara ini bagaimana peran DPRD mengarahkan dinas terkait terhadap pemuda. Kami pastikanlah kami tidak akan lupa dengan pemuda, baik melalui Dispora, Perindakop dan koperasi. Kami tetap arahkan memberikan mengarahkan pembangunan pemuda di Sumatera Utara. Oke, kita lihat banyak kenakalan-kenakalan remaja saat ini. Sebagai Bapak nih dari pembinaan kepemudaan ya Pak ya, untuk pengurusan pemuda ini ya, sebagai Wakil Ketua DPRD, ada solusi khusus buat mereka ini Pak, generasi muda? Khususnya sekarang saya mungkin hanya bisa mengimbau lah. Oke. Mengimbau supaya tahu, menanamkanlah kepada diri dan hati bahwasanya penanti pembangunan ini adalah diri kita masing-masing. Tanpa pemuda, kita yakinkan pembangunan di Sumatera Utara, pembangunan di NKRI ini tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tanpa pemuda. Tanpa pemuda, oke. Karena pemuda ini ya sebagai tadi Desi bilang di awal Pak, generasi penerus bangsa. Kalau nggak ada pemuda, siapa yang mau menerusin perjuangan para pejuang kita? Oke. Ada yang mau disampaikan Bapak pendengar Kardapa Pak untuk siang hari ini? Kita Ya. ngomongin tentang peran generasi muda dalam pembangunan Sumatera Utara. Sampai saat ini seperti apa? Tentu saya secara pribadi dan kelembagaan DPRD Sumatera mengajak dan mengimbau semua generasi muda Sumatera Utara, mari bersama-sama membangun Sumatera Utara ini yang programnya Sumatera Utara Sumut Timur Martabat ini dengan baik dan benar. Silakan ambil peranan dan lakukan hal-hal positif dari hal-hal yang negatif. Mungkin aja. Oke. Satu lagi Pak, memberikan perhatian terhadap masalah solusi untuk generasi penerus bangsa ini. Kan banyak masalah nih Pak. Bapak juga pusing gak ya menghadapi apalagi Medan. Menghadapi generasi penerus bangsa yang egonya cukup tinggi. Kita kasih tahu A, mereka udah ngomongnya lebih sampai Z gitu. Ya, maka kan solusinya Nasihat dari Bapak deh. saya udah mengimbau, tinggal memberikan solusi ini dan memberi nasihat ini kan tentu ke hati diri masing-masing. Kita hanya bisa mengajak. Ini adalah tugas kita bersama, tugas pemerintah Sumatera Utara, tugas DPRD Sumatera Utara, tugas tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua. Orang tua. Namun saya tekankan ini adalah tugas penting dan tugas wajib pemerintah Sumatera Utara memberikan peranan buat pemuda untuk bisa ikut berserta membangun Sumatera Utara ini. Oke.
Baik pendengar Bapak, kebetulan Bapak Rahman Syah ini lagi mengikuti sidang paripurna ya Pak ya. Jadi agak mau ada keputusan nih, keputusan penting. Terima kasih Bapak waktunya sudah ngobrol bersama kita tentang peran generasi muda dalam pembangunan Sumatera Utara. Kita berharap semoga generasi muda khususnya Sumatera Utara dan Medan ini bisa memberikan yang terbaik ya Pak untuk kota Medan kita ini, seperti Bapak bilang tadi. Yang belum positif maksudnya bukan positif yang bukan kopi ya. Yang belum positif kita berharap agar segera berpikiran positif, melangkah lebih positif lagi untuk memberikan yang terbaik gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih.